Izinkan saya menyampaikan beberapa hal sebelum teman-teman bisa kembali ke rumah masing-masing. Kita baru saja mendengarkan dua keterangan ahli. Terus terang, saya dan teman-teman merasa sangat kecewa dan tidak bisa memahami penjelasan dari dua ahli, Saudara Hasbi dan Saudara Kodari, yang mengatakan bahwa bansos mempunyai dampak yang sangat kecil atau bisa dikatakan tidak punya dampak sama sekali terhadap pemilih. Ya. Jadi tidak ada impact elektoral ya, dari bansos. Terus terang, akal sehat saya tidak bisa menerima pernyataan semacam ini. Memang Saudara Kodari dan Saudara Hasbi mengatakan bahwa itu semua ada angka-angkanya. Tapi angka-angka itu juga kan ada yang membaca. Bagaimana itu ditafsirkan, diinterpretasikan. Saudara-saudara, kalau saudara membaca media, apalagi media sosial, dikatakan bahwa bansos punya dampak terhadap pemilih. Ya. Pemilih yang mana? Pemilih pasangan 02, Prabowo dan Gibran. Sangat sulit untuk membayangkan kalau bansos tidak punya dampak terhadap pemilih pasangan 02. Ya. Nah, kalau kita melihat ya, survei ekonomi ya, yang diadakan berkali-kali, dua isu yang paling penting buat responden, buat mereka yang disurvei itu ekonomi, harga yang tinggi ya, dan lapangan pekerjaan. Nah, mereka yang mendapatkan bansos adalah mereka yang membutuhkan bantuan ekonomi seperti itu. Dalam masyarakat Indonesia, masyarakat timur, masyarakat tradisional, selalu ada ya, timbal balik. Ya, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Jadi ada dampak kausal dari bansos terhadap perilaku pemilih. Nah, ini dikatakan oleh saksi dan ahli yang kami tampilkan. Nah, kami juga berkali-kali pergi ke daerah. Ketemu dengan kepala desa. Ketemu dengan lurah. Ketemu dengan aktivis sosial. Semua mengatakan bahwa banjirnya bansos itu mendikte pemilih untuk memilih. Siapa yang memberikan bansos? Ya jelas yang memberikan bansos adalah Jokowi. Ya, untuk keuntungan paslon 02. Dan itu tidak bisa dihilangkan rekam jejak digital ya, yang Anda bisa baca setiap hari. Ketiga, ya, kalau dikatakan bahwa bansos itu tidak punya pengaruh. Ya, dalam politik kita mengenal apa yang disebut proxy. Dalam politik kita mengenal apa yang disebut agency. Kalau dikatakan bahwa Prabowo dan Gibran ya, tidak langsung membagi-bagikan bansos, menurut saya itu pernyataan yang menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Proxy dan agency itu bekerja untuk dan atas nama kepentingan paslon. Jadi tidak mungkin tidak ada dampaknya. Survei Kompas mengatakan ya, bahwa pemilih-pemilih itu memilih karena bansos. Nah, itu argumentasi yang kedua. Argumentasi yang ketiga yang saya ingin kemukakan, kalau kita melihat sejarah tidak usah jauh-jauh, negara tetangga saja. Thaksin di Thailand itu berkali-kali dipilih karena bansos. Kita sebetulnya mengcopy paste apa yang dilakukan oleh Thaksin di Thailand. Thaksin terus-terus menang. Akhirnya dia dikudeta oleh militer, ya, dan dipenjarakan, kemudian dia eksal di luar negeri. India, di bawah pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, itu menang pilpres di sana, pemilihan umum, itu kena bansos. Itu kena bansos. Bansos begitu banyak digelontorkan di India. Jadi saudara-saudara, kalau mengatakan bahwa bansos tidak punya dampak terhadap pemilih, tidak punya dampak elektoral, itu pernyataan yang
menciderai akal sehat kita sebagai manusia. Tidak mungkin tidak ada dampaknya. Saya juga ingin menekankan beberapa hal lagi. Apakah kita tidak percaya kepada Romo Magnis? Seorang Romo, seorang profesor, seorang pemerhati sosial yang bicara mengenai etika politik. Ya. Salah satu etika politik yang dilanggar adalah dalam kaitannya dengan penggelontoran bansos yang notabene uang APBN, uang rakyat untuk kepentingan ya, keluarga dan kepentingan paslon yang dia dukung. Saya kira sulit untuk mempertanyakan integritas Romo Magnis. Dia tidak punya cacat. Dia bukan, apalagi kalau mengatakan dia bukan politisi. Dia bukan surveyor. Ya. Dia orang yang tidak punya kepentingan. Dia itu adalah sufi, ya, orang yang sangat mencintai Indonesia. Umurnya juga sudah 80 tahun lebih. Tidak mungkin dia tidak mencintai Indonesia. Dan apa yang dia katakan adalah semua itu merupakan manifestasi dari cintanya terhadap Indonesia. Satu hal lagi, saudara-saudara. Apakah kita ingin menutup mata dan telinga kita terhadap ratusan guru besar, ratusan kampus di Indonesia yang mengkritisi penyaluran bansos, yang menina-bobokkan pemilih, yang membius pemilih? Apakah kita menutup mata kita terhadap ratusan seniman yang menyatakan keprihatinannya tentang tidak adanya fair election, tentang begitu banyaknya abuse of power, tentang begitu banyaknya nepotisme, intimidasi, kriminalisasi, dan politisasi bansos? Saya kira kita tidak bisa menutup mata terhadap itu. Apakah kita tidak mau mengakui bahwa banyak aktivis-aktivis civil society, sekarang saja sudah banyak amicus curiae yang didaftarkan di Mahkamah Konstitusi. Amicus curiae itu adalah sahabat pengadilan. Mereka ingin Mahkamah Konstitusi menegakkan konstitusi, menegakkan keadilan, menegakkan demokrasi, dan merawat Indonesia untuk tidak dihancurkan oleh syahwat kekuasaan, oleh syahwat otoritarian. Dan ini semua untuk masa depan kita sebagai bangsa. Saya menggunakan kesempatan ini pertama kali karena saya tidak bisa menerima akal sehat kami ya, dianggap remeh atau disepelekan dengan hasil ya, survei ya. Yang tadi ketika Saudara Refli Harun mengatakan survei yang diadakan itu dari mana dananya, itu tidak dijawab. Tidak dijawab sama sekali. Survei itu kan mengasumsikan keterbukaan, transparansi, integritas. Kalau integritas itu tidak dihormati oleh yang melakukan survei, apakah kita punya hak untuk percaya? Saya kira saya punya teman banyak surveyor dan semuanya terbuka, semuanya transparan, semuanya akuntabel. It has to be transparent. It has to be open. It has to be accountable. Kalau tidak, dia tidak punya tempat dalam membangun masa depan bangsa dan demokrasi kita. Mungkin yang lain, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Todung.